Silakan duduk kembali.
kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya kuasa-Mu, hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami.
pengakuan kami. Terima kasih buat kerajaan dan kebenaran dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan mengasihi-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi Kaulah segalanya. Dengar pengakuan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Mari Bapak Ibu semua saudara saya undang bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Itu yang menjadi kerinduan kami, Bapa. Karena kasih kami kepadamu ya Tuhan, maka pagi ini kami kembali datang menghampiri akan Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami memuliakan akan Engkau ya Tuhan di dalam peribadatan ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, kami sudah bernyanyi bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin percaya persembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan sekarang berbicaralah kepada kami. Kami rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu pada pagi ini menjadi berkat rohani buat setiap kami anak-anak Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan dengan iman dan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan
silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, WL Singer serta pemain musik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ketika tadi kita memuji memuliakan Tuhan, kita boleh rasakan akan hadirat Tuhan. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dia, dan biasa saya suka menangkap ya apa yang menjadi pernyataan prophetik. Katakan tadi, berkatnya limpah atas kita, berkat Tuhan limpah atas kita. Lalu kita tadi telah menyanyikan, aku diberkati, aku dilimpahi. Saudara yakin bahwa saudara diberkati oleh Tuhan? Saudara yakin bahwa saudara diberkati oleh Tuhan? Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan ketika dalam masa pandemi Corona ini atau COVID-19 ini, justru anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ada saja berkat yang telah Tuhan sediakan, ada saja berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun, karena Bapa di sorga memelihara kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Lewat iman, percaya kita kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Melalui pelayanan mimbar gereja, firman Tuhan terus diperdengarkan kepada kita tentang berkat, berkat, dan berkat. Kita diberkati, kita dilimpahi dengan berkat-berkat, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan yang daripada Tuhan, dengan segala yang baik yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Siapa di sini yang diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Yang tidak diberkati turun tangan. Yang diberkati semua angkat tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Dilimpahi oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara dan saya diberkati. Saudaraku yang dikasih. Nah, karena saudara dan saya telah diberkati oleh Tuhan, maka saya memberi judul firman Tuhan pada pagi ini. Berilah, maka kamu akan diberi. Berilah, maka kamu akan diberi. Biasanya anak Tuhan, kalau sudah dengar firman, berilah, maka kamu akan diberi. Yang tadinya semangat 45 ketika mendengar pernyataan Tuhan, firman Tuhan, berilah, aduh, uang lagi. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan kebenaran firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi, yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 berkata demikian, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini pernyataan, ini perintah daripada Tuhan Yesus kepada umat-umat yang percaya kepadanya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Itu janji Tuhan buat kita sekalian. Tadi saya telah katakan, dengan kita mengetahui kebenaran, berilah dan kamu akan diberi, maka kita akan melihat hal yang ajaib daripada Tuhan, hal yang luar biasa akan Tuhan karuniakan kepada kita, akan Tuhan berikan kepada kita. Hal memberi itu adalah perintah Tuhan buat kita sekalian. Jadi bukan perintah manusia, ini bukan dogma yang dibuat oleh manusia,
Tetapi hal memberi adalah perintah Tuhan bagi kita, bagi orang-orang yang diberkati, supaya kita memberi, dan kepada kita akan diberi, bahkan lebih lagi. Saudaraku, di tengah masa pandemi COVID-19, ada begitu banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Itu sebabnya kita dihimbau oleh Bapak untuk memberi beras untuk diberikan kepada mereka-mereka yang terdampak COVID-19. Sementara di kalangan anak Tuhan, khususnya ya jemaat kita sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara yakin akan hal ini? Bayangkan ada satu keluarga bisa kasih 20 plastik gitu ya. Anaknya kasih 10, orang tuanya kasih 10, satu keluarga. Ini menunjukkan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Kita dilimpahi oleh Tuhan secara luar biasa. Saya mendengar berita dari Sangir. Sekarang di Sangir itu cengkeh lagi berbunga luar biasa. Pokoknya setiap pohon yang sudah waktunya berbuah atau yang mungkin sudah usianya sudah sampai ratusan tahun, ya ada cengkeh yang sampai ratusan tahun ya. Itu sekarang semua berbuah. Sampai mereka itu heran. Bisa. Ini loh bukti daripada berkat Tuhan. Ini bukti daripada kelimpahan yang Tuhan berikan kepada umat-umat yang percaya kepadanya. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19, justru anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Justru di masa pandemi kita begitu melihat akan kelimpahan berkat yang daripada Tuhan. Dan perlu kita ketahui, kalau kita diberkati, kalau kita dipercaya oleh Tuhan menerima kelimpahan berkat daripada Tuhan, itu ada maksud daripada Tuhan untuk memberkati kita. Sebab justru di tengah-tengah atau masa serta saat seperti inilah kita sebagai anak Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk kita memberi. Dituntut oleh Tuhan untuk kita memberi, untuk kita menyalurkan berkat-berkat kepada mereka yang membutuhkan. Saudara mau memberi? Saudara mau memberi? Amin. Jadi kita harus dapat menyalurkan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan, jangan saudara sedih ya. Jangan saudara susah, masih apa ini ya. Jangan. Karena ada rahasia berkat yang luar biasa di balik kebenaran tentang memberi. Ada rahasia berkat yang luar biasa di balik kebenaran memberi. Jadi apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu tidak akan menyusahkan saudara dan saya. Itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu tidak akan nolongin bagian hidup kita. Saudara tetap diberkati. Jadi jangan sedih ketika mendengar firman ini.
Karena ada rahasia besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya hal memberi itu merupakan kasih karunia. Hal memberi itu merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Dan hal ini tidak semua orang memiliki kasih karunia. Untuk mereka dapat memberi dengan sukacita, untuk mereka dapat memberi dengan rela hati, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada keberatan, tanpa memikirkan untung rugi dan lain sebagainya. Kasih karunia Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. 2 Korintus 8 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kalau kita melihat, lebih baik kita baca ya sampai ayat yang ke-5. Ayat yang kedua, tolong ditayangkan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini jemaat Makedonia ya. Aku bersaksi, Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini sikap daripada jemaat di Makedonia. Mereka memiliki hati yang gampang ya tergerak, hati yang penuh kasih, hati yang mau berbagi, hati yang mau memberi, memberkati orang lain. Saudaraku yang dikasih, bukan berarti jemaat Makedonia ini mereka kaya, tidak, dikatakan tadi. Di dalam ayat yang kedua, coba ditayangkan. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Mereka mengalami banyak masalah, mereka mengalami banyak problem. Mungkin mereka ada di dalam ya masa-masa paceklik seperti sekarang ini. Mereka mengalami pandemi. Pandemi apa itu ya? Wabah atau lain sebagainya. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang bicara, ini yang menunjuk sikap hati seperti yang disampaikan oleh Bapak Yedutun minggu lalu, 2 minggu lalu, tentang istimewa. Sikap yang istimewa dari anak-anak Tuhan. Mereka melakukan, Bapak Abraham melakukan lebih banyak dari yang dapat dia nyatakan atau perkatakan. Dia memberikan persembahan kepada utusan Allah dengan luar biasa. Ini merupakan sikap daripada anak-anak Tuhan. Memberikan lebih. Saudaraku, bahkan di dalam ayat yang keempat, kita di sini bisa melihat penjiwaan hati daripada jemaat Makedonia ini luar biasa. Luar biasa. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Wah, ini luar biasa. Mereka itu dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka
diberi bagian untuk menyalurkan berkat Tuhan. Itu kan luar biasa ya. Kalau orang lain mungkin menghindar, pokoknya kalau sudah ada pengumuman memberi, sudah menghindar. Tapi tidak dengan jemaat Makedonia. Mereka itu dengan kerelaan meminta dan mendesak, ayo kapan lagi ada gerakan untuk kita memberi, ayo kapan lagi, saya mau kembali memberi, saya mau kembali memberi, saya mau menyalurkan berkat daripada Tuhan. Jadi jemaat Makedonia itu seperti ini penjiwaannya. Kiranya jemaat GPPS Pondok Daud Bondowoso pun memiliki penjiwaan yang demikian. Dan ini sudah terbukti ya, sudah terbukti. Bagaimana respon kita ketika ada himbauan untuk kita mengumpulkan beras. Dan biar sikap ini terus kita pelihara ya. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin kita mau menyalurkan kepada banyak orang ya. Melalui apa saja yang dapat kita berikan. Karena hal memberi merupakan kasih karunia. Bersyukurlah saudara dan saya yang suka memberi. Karena saudara mendapatkan kasih karunia, kepercayaan yang daripada Tuhan. Karena tidak semua orang memiliki sikap hati seperti ini. Kalau kita memiliki sikap hati yang suka memberi, suka berderma, suka beramal, itu merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu kiranya jemaat GPPS Pondok Daud tetap menjaga sikap hati yang suka memberi ini. Sehingga dengan ini Tuhan semakin berkenan kepada kita. Tuhan semakin melimpahkan berkat-berkatnya kepada kita sekalian. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan saudara tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita salurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, dikatakan bahwa itu kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi setiap pemberian yang telah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dikatakan oleh firman Tuhan, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita melakukan untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya tadi lupa mencatat ayatnya. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan orang-orang saat itu berkata, kapan kami memberi engkau makan? Kapan kami memberi engkau minum? Kapan kami memberi engkau pakaian? Lalu Tuhan Yesus berkata, ketika kamu memberikan dan memperhatikan orang-orang yang paling hina, orang-orang yang sederhana, kamu telah melakukannya untuk aku. Oh, ini ayatnya. Terima kasih. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan seterusnya. Dan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, itu kita memberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap perbuatan-perbuatan kita. Tuhan akan membalas setiap pemberian-pemberian kita dengan berkat-berkatnya, dengan segala kebaikannya. Saudara, jadi apa yang kita lakukan, yang berikan kepada orang lain, kita lakukan untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jadi ini rahasia dalam hal kita memberi. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal memberi merupakan sifat daripada Allah. Ya. Siapa di sini yang suka memberi? Satu orang yang angkat tangan. Ibu Sherry yang angkat tangan. Yang lain? Siapa di sini yang suka memberi? Loh,
santai aja ya. Saya nggak minta sesuatu dari saudara sekarang. Enggak. Paling cuma minta dukungan doa. Siapa di sini yang suka memberi? Oh, Bapak. Saudara suka memberi? Saudara suka memberi? Oh, Cacing suka memberi enggak? Siapa di sini yang suka memberi? Tentu semua kita suka memberi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita mewarisi akan sifat karakter daripada Allah. Jadi kebenaran yang ketiga, hal memberi ini merupakan sifat daripada Tuhan. Ini jelas ayatnya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ada banyak ayat yang mengatakan Allah memberi, memberkati, mengaruniakan, melimpahkan, melimpahi kita dengan segala kasih karunia-Nya, dengan segala berkat-Nya. Jadi hal memberi itu merupakan sifat daripada Allah. Setiap pemberian-pemberian yang baik itu datangnya dari atas, dari Allah. Itu berarti Allah suka memberi. Tuhan itu suka memberi, memberi, memberi. Dia tidak pernah menahan segala kebaikannya. Dia tidak pernah menahan berkatnya atas saudara dan saya. Selalu dia limpahkan, selalu dia curahkan, selalu dia berikan kepada kita anak-anaknya. Jadi ketika kita memberi, maka kiranya ada sukacita di dalam hati kita. Karena ketika kita memberi, itu berarti kita yang memiliki hati daripada Tuhan. Ya, ketika kita memberi, kita memiliki hati daripada Tuhan. Itu yang luar biasa. Amin. Dan sebaliknya, kalau kita tidak memberi, padahal kita telah diberkati oleh Tuhan, berarti kita tidak memiliki hati Bapa. Kita tidak memiliki hati Tuhan. Kita tidak memiliki sifat daripada Tuhan. Karena yang namanya anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ya harus memiliki sifat karakter daripada Tuhan. Dan itu berarti kita akan memberi dengan sukacita, tanpa ada keberatan, tanpa ada persungguhan. Kita akan memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Yang berikutnya, kiranya dengan kebenaran ini, saudara bersukacita ketika memberi. Memberi ini biar menjadi kesukaan kita. Memberi biar menjadi kesukaan kita. Apa ya yang bisa saya berikan? Walau itu bukan emas, perak, dan permata. Walau itu mungkin hanya secangkir kopi. Walau itu hanya istilahnya mungkin senyuman yang ramah kepada orang lain. Memberi diri untuk melayani akan Tuhan. Itu ada banyak hal yang dapat kita lakukan di dalam hal kita memberi. Seperti jemaat Makedonia tadi. Pertama-tama mereka memberi diri untuk Allah. Dalam pelayanan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kepada sesama mereka memberikan apa yang mereka butuhkan. Ini sikap. Dan perhatikan, ada mujizat di dalam memberi. Saudara yakin akan hal ini? Ini yang keempat. Ada mujizat terjadi ketika kita memberi. Katakan, di dalam kehidupan saudara, di dalam hati saudara, ada mujizat ketika saya memberi. Saudara rindu mengalami mujizat kan? Berilah, maka kepadamu akan diberi. Ada mujizat di dalam hal memberi. Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira benarannya di mana? 5 roti. Ya? 5 roti. 5
dan 2 ikan, 5 roti. Karena ini jawaban pertama ya. 5 roti diberikan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati, bisa mengenyangkan 5.000 orang dan masih sisa 12 orang. Kalau seandainya 5 roti ini tidak diberikan kepada Tuhan, kira-kira terjadi tidak mujizat? Tidak. Dia akan tetap 5 roti dan hanya akan mengenyangkan si anak kecil itu. Tapi karena 5 roti diberikan kepada Tuhan, akhirnya multiplikasi berkat terjadi dengan luar biasa. Ada mujizat di balik memberi. Itu ayat ini tidak asing lagi buat kita sekalian. Lalu saya mencatat hanya 2 peristiwa. Sebenarnya ada banyak peristiwa di dalam Alkitab. Ketika kita memberi, Tuhan memberkati. Yang kedua, janda Sarfat. Janda Sarfat, dia dipelihara, diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah masa paceklik. Tentu kita tahu cerita tentang janda Sarfat. Ketika bertemu dengan Elia, dia sedang mengumpulkan beberapa potong ranting untuk dia mau masak roti. Ya. Dia memiliki segenggam tepung dan minyak sedikit di dalam buli-buli. Saat Elia berjumpa dengan janda Sarfat ini, Elia minta air. Oh, kalau air banyak, masih ada air yang tersisa mungkin. Jadi tidak terlalu sulit bagi janda ini untuk memberikan air. Sementara si janda Sarfat sedang berjalan, Elia bilang, tolong buatkan saya roti. Lalu janda Sarfat ini, buatkan roti? Ini aja segenggam tepung, tidak cukup untuk saya dan anak saya. Gimana caranya? Saya hanya memiliki segenggam tepung dan akan saya olah. Setelah itu kami akan makan. Entah dapat berapa roti, entah dapat 1 atau 2 buah roti. Dan dia berkata, setelah kami makan roti ini, ya karena sudah tidak ada lagi tepung, sudah tidak ada lagi persediaan tepung. Setelah kami makan roti ini, kami akan mati. Kami akan mati. Tapi Elia di dalam membawa ilahi, dia berkata, buatkan saya roti terlebih dahulu, baru setelah itu untuk kamu dan untuk anakmu. Dan akhirnya si janda ini melakukan apa yang menjadi perintah Elia sebagai hamba Allah. Dia melakukan, saya tidak tahu reaksi atau respon hatinya saat itu. Mungkin dia sedih, Tuhan, ini tepung ini ya pasti tidak cukup untuk kami makan, untuk kami bagi. Tapi dia sebagai pribadi, dia melakukan dengan taat. Dia membuat adonan roti. Sementara dia membuat matang, lalu dikasihkan kepada Elia. Dan ajaib, dikatakan tepung yang segenggam tidak habis-habis. Tidak habis-habis selama masa kekeringan, selama masa paceklik. Tepung yang segenggam itu, minyak yang sedikit itu tidak habis-habis. Itulah mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan buat janda Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16.
Dikatakan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara, ini mujizat. Itu tidak bisa masuk logika kita. Bagaimana caranya Tuhan mengadakan kuasanya pertolongan bagi orang yang mau menurut akan perintahnya. Ini juga akan terjadi buat kita sekalian. Kuasa Tuhan, mujizat daripada Tuhan, itu akan Tuhan nyatakan bagi kita yang sungguh-sungguh melakukan akan perintah Tuhan. Kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itu yang perlu kita yakini, itu yang perlu kita imani. Saudaraku yang terkasih, karena ini ketika firman Tuhan datang kepada kita dan berkata berilah, maka biarlah kita mau memberi. Berilah, biarlah kita mau memberi. Karena bagi barang siapa yang memberi, mereka akan menerima. Kamu akan diberi karena kita menjadi bendaharawan yang baik di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya kepada kita, semakin Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kiranya dengan tersikapnya kebenaran atau rahasia tentang memberi, mendorong kita, memotivasi kehidupan kita untuk selalu memberi. Seperti contoh jemaat yang ada di Makedonia, di dalam kekurangan, di dalam yang masa-masa kesulitan, mereka memberi dengan kesadaran, kapan lagi saya mau memberi. Saudara, ini suatu sikap yang luar biasa, dan saya yakin percaya Tuhan akan semakin melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita anak-anak Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Gara-gara ibu gembala ngasih khotbah tentang memberi ya, apalagi ya saya harus memberi. Kalau kita memiliki sikap yang seperti ini, jangan harap kita menerima upah dari Tuhan. Jadi kalau kita ini tidak siap untuk memberi, lebih baik tidak usah memberi. Kalau kita ini tidak tergerak untuk memberi, lebih baik tidak usah. Tetapi saya yakin percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Bagi saudara yang ingin dengan sadar ingin diberkati oleh Tuhan, ya, yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, kiranya kita mau memberi dengan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saya tidak memaksa saudara untuk memberi.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, karena kita adalah anak Tuhan yang memiliki karakter sifat daripada Tuhan. Lalu dikatakan, dan Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa ini tidak ada batas waktu, ya. Supaya kamu senantiasa berkekurangan, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Itu berarti Allah akan semakin mempercayakan berkat-berkatnya untuk saudara dan saya. Semakin Allah akan melimpahkan berkat-berkatnya untuk kita sekalian. Seperti Lukas 6 ayat 38 tadi. Suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Sampai akhirnya saudara kewalahan menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini luar biasa. Berkat Tuhan ini begitu banyak yang telah Tuhan berikan kepada kita, saudara. Jadi ini rahasia di balik kita memberi. Karena itu ketika kita memberi, jangan sedih, ya. Jangan karena terpaksa, tapi lakukan dengan tulus hati, lakukan dengan kerelaan, lakukan dengan sukacita. Maka kita akan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita memberikan kepada Tuhan. Kita memiliki sifat Tuhan, dan ada mujizat yang akan diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Mari kita akan baca Lukas 6 ayat 38 sambil bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Lukas 6 ayat 38. Kita baca ayat ini. Kita mau terapkan ayat ini di dalam hidup kita. Kita baca 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Ya mungkin Tuhan punya takaran bagi saudara dan saya. Ya seperti tempat persembahan, anggaplah seperti itu. Ya, takarannya seperti itu. Tetapi karena Tuhan lihat kita memiliki hati Bapa yang suka memberi. Kalau untuk orang ini dipadatkannya, dipadatkan, digoncang sampai itu tidak ada celah. Bagi berkat-berkat Allah diberikan, dicurahkan kepada saudara dan saya. Tapi bagi yang mungkin yang tidak terlalu sungguh-sungguh, ya pokoknya hanya sekedar diciduk, kasih. Tetapi bagi orang-orang yang istimewa, ya, bagi orang-orang yang istimewa, bagi orang-orang spesial yang memiliki kasih karunia, yang memiliki hati Tuhan kepada mereka, ukuran itu akan dipadatkan, ukuran itu akan digoncang sampai tidak ada celah. Dan semua dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Itu yang akan berikan kepada saudara dan saya. Terima kasih Bapak Saudara. Angkat hati saudara kepadanya pada pagi ini. Ya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia yang berfirman, berilah, maka akan diberikan kepadamu. Berilah,
Karena ada rahasia-rahasia yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya akan ditambah-tambahkannya kepada kita. Berkat-berkat yang akan ditambah-tambahkannya kepada kita. Ya haleluya. Yang menjadi perenungan kita, adakah kita memiliki hati Tuhan di dalam hati kita? Kalau kita memiliki hati Tuhan, maka tidak usah disuruh, kita pasti akan memberi kepada sesama, kepada Tuhan. Kuberikan semua yang berharga, semua yang mulia kepada Tuhan, kepada sesama. Mari para pelayan Tuhan, saya mengundang maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini. Telah kudapati kasih yang sejati, telah diterima berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Karena itu mari kita mau memberi kepada yang membutuhkan. Haleluya Tuhan. Ya Rabbana kata-kata masih. Ya, adakah saudara rasakan hadirat Tuhan pagi ini? Adakah saudara rasakan perhatian Tuhan tertuju kepada saudara? Adakah saudara rasakan berkat-berkat itu menghampiri saudara pagi ini? Telah kudapati kasih yang sejati. Ya, kuberikan semua yang berharga, semua yang berbahaya. Telah kudapati kasih yang sejati. Kita telah menerima banyak dari Tuhan. Mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri, kasih dan berkat yang Tuhan beri jauh melebihi segala yang kita perlukan. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik. Ya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Nyanyikan pujian ini dengan kesadaran yang tulus kepada Tuhan. Telah kita dapati, Aku dapati ya, kasih yang sejati, kiranya kita sadar tentang kebaikan Tuhan. mengubahkan hati. Kiranya kita menyadari segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita jauh melebihi, amin, segalanya di dalam hidup. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu Tuhan. Karena apa yang kami perbuat untuk Tuhan. Hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, ya, semua yang mulia. Ya Ramana katakan ada masih. Berikan
sehingga dengan ini kami dapat melakukan akan perintah Tuhan dengan kesadaran kami, tidak karena terpaksa. Kami melakukan hal memberi tidak dengan sedih hati, karena kami tahu untuk memberi merupakan kasih karunia, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika kami memberi, itu kami memberikan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti akan membalas apa yang telah kami lakukan dengan berkat yang luar biasa. Dan ketika kami memberi, itu menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sifatnya suka memberi, itu berarti kami juga harus suka memberi. Dan ketika kami memberi, ada mujizat yang terjadi di dalam hidup kami. 5 roti diberikan kepada Tuhan, bisa mengenyangkan 5.000 orang dan masih sisa 12 batu. Apa yang diberikan oleh perempuan janda Sarfat kepada Elia, 1 potong roti, itu menghasilkan mujizat yang luar biasa, di mana janda Sarfat itu dipelihara oleh Tuhan. Tepung yang segenggam itu tidak habis-habis sampai masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Masa kelimpahan datang kepada janda Sarfat dan dia diberkati dan terus diberkati. Itu yang akan terjadi buat kami anak-anak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, genapkan janji. Genapkan janji-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil sikap, yang mau berkomitmen untuk kami memberi. Karena kepada yang memberi akan menerima. Kepada yang memberi akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Jadikan kami tangan yang terlulu untuk memberi, yang memberkati orang lain. Jadikan kami kaki-Mu yang melangkah untuk berbagi kasih. Jadikan kami hati-Mu yang empati kepada kesusahan orang lain. Terima kasih Bapak di surga. Dengan ini kami disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak supaya dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, maka anak-anak dapat memberi kepada yang membutuhkan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Si Tuhan Yesus memberikan sekali. Sebelum kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman. Tentu pengumumannya tadi sudah sempat saya sudah sempat saya singgung. Jadi untuk kegiatan malam minggu ini tidak ada kepala ya. Jadi ya setelah saya kita akan melihat sikot. Yang pasti untuk hari-hari ini saya dan Bapak Gembala masih istilahnya masih hidup, dan sebagai gembala kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga jemaat. Itu aja. Kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga jemaat, jangan sampai jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itu ya biar kita tetap di rumah. Tetap di rumah, menjaga kegiatan dan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan siapkan persembahan kita dapat beri kepada Tuhan. Saya mengundang para pendeta maju ke depan. Kita akan beri persembahan kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit lagi. Kita akan naikkan doa robot untuk persembahan. Terima kasih Bapak. Kita akan persembahan yang berasal dari Tuhan dan kita mengembalikan kepada Tuhan, dan kita akan berdoa 2, 3 di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kami mau persembahan, kami percaya itu surga terbuka dan Tuhan mencurahkan dengan limpah.
Allah dari hidup kami. Kami diberkati, kami akan menjadi kepala bukan kepala. Kami akan naik bukan turun. Inilah waktunya untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sadar di tengah-tengah masyarakat ini, di tengah-tengah keadaan sesuatu, kami tetap ada pilihan. Karena kami anak Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kasih adanya. Dan atas kasih Engkau selalu memberi dan memberi. Itulah bentuk pemeliharaan Allah. Kami sadar dan semua terjadi di mana Allah akan terus menjadi pokok kehidupan berdasarkan konsep firman Allah. Karena firman-Mu adalah hukum kehidupan. Berilah maka Engkau akan diberi. Bagi setiap orang yang menabur, mereka akan menuai. Bapak, atas konsep inilah Engkau mengajar kami untuk berbagi kasih, untuk memberi. Karena dengan demikian kuasa Allah akan bekerja
atas kami, atas usaha kami, atas kehidupan kami. Mujizat terjadi. Karena Engkau berkarya atas hukum-Mu, Engkau berkarya atas asas kebenaran. Terima kasih akan firman pada pagi ini yang mengajar kepada kami untuk memberi karena Engkau rindu memberi kepada kami. Untuk kami menabur karena Engkau akan melimpahi kami dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Inilah kami, inilah jemaat-Mu, inilah anak-anak Tuhan yang merespon, yang menghayati, yang melakukan perintah Allah. Berkarya atas jemaat Pondok Daun. Curahkanlah hujan berkat-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuasa Allah bekerja atas jemaat Pondok Daun. Terimalah dan miliki hayat dan hiduplah di dalam. Maka hukum kita bekerja. Yakinlah sesuatu terjadi di atas. Sebagaimana kejadian datang, tepung segera tidak akan pernah habis. Bagaimana kepada anak yang membawa 5 roti, kepadanya dinyatakan kemuliaan Dia. Ulanglah dengan keyakinan akan firman dan kebenaran. Ulanglah dan hiduplah atas hukum ilahi, hukum kasih dan karya Allah bekerja. Ulanglah dengan damai, ulanglah dengan sejahtera, ulanglah dalam karya-karya yang terbaik, dalam berkat nama Allah, Allah Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan rahmat padamu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah pagi ini. Amin.